Halo, selamat sore semuanya. Kembali lagi dengan saya Andri. Saya di sini ingin menjelaskan kembali terkait tugas besar yang sebelumnya sudah diberikan, yaitu untuk mata pelajaran dari Etik Universitas Mercu Buana ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu untuk tugas besar pertama yang sebelumnya sudah diberikan. Jadi di sini untuk pembahasannya sendiri ya, dimulai yang pertama itu di bagian pendahuluannya sendiri. Jadi menurut saya yaitu untuk marketingnya sendiri yang bagi kebanyakan orang masih diidentikan dengan jualan, di sini harus perlu dirubah sedikit ya, karena menurut J. Stanton merupakan suatu sistem dari keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik pembeli yang ada maupun di sini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah pembeli potensial, kemudian pembeli yang hanyalah sebagai salah satu fungsi dari pemasaran tersebut, seperti itu. Jadi di sini untuk tujuan kode etik adalah agar seorang sarjana, seharusnya di sini tidak dengan seharus orang sarjana juga. Jadi di sini bisa juga dengan masyarakat umum contohnya ya, agar nantinya di sini dapat yaitu menjadi seorang profesional dan nantinya dapat memberikan jasa sebaik mungkin kepada konsumen atau pemakainya. Jadi di sini yang dimaksud dalam konsumennya sendiri adalah sebagai klien ataupun benar sebagai klien. Jadi di sini kita memberikan sebuah servis jasa kepada setiap yang membutuhkan jasa dari kita sendiri, seperti itu. Dan di sini kode etik tersebut diharapkan akan ditaati setiap orang, bukan karena paksaan, namun sebagai prosedur ataupun sebuah kewajiban, seperti itu. Jadi dengan adanya kode etik tersebut, di sini akan melindungi perbuatan yang tidak profesional ataupun yang di luar dari prosedurnya sendiri, seperti itu kawan-kawan. Jadi perlu diketahui kembali, setiap kode etik itu sendiri memang perlu dijalankan ataupun diterapkan dalam yaitu kehidupan ataupun dalam pemberian sebuah layanan kepada sebuah klien ataupun sebuah konsumen untuk bahasanya ya. Dan di sini untuk etika sendiri berasal dari bahasa Yunani atau yang biasa disebut dari bahasa Yunani ya, adalah yaitu ethos yang berarti karakter atau watak kesusilaan ataupun adat kebiasaan. Etika di sini mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak, seperti itu. Jadi di sini kita harus bertindak mana yang harusnya kita lakukan dengan baik, atau di sini menanggapinya sendiri kita seperti apa gitu. Jadi contohnya ada sebuah kendala ataupun sebuah hambatan ya. Di sini contohnya saja adalah untuk menyikapi yang hari-hari ini terjadi. Contohnya sendiri adalah banyak orang yang keluar yaitu tidak menaati peraturan yang sudah diberikan dari pemerintah sendiri ataupun yang biasa disebut dengan PSBB ya, yaitu pembatasan sosial secara berkala, secara besar-besaran ya untuk pemahamannya. Jadi di sini saya akan memberikan informasi sedikit dari watak kesusilaan ataupun yaitu etikanya sendiri. Jadi di sini kita harus menyikapi melalui dari etika dari lingkungan sendiri. Contohnya sendiri seperti saat ini, di mana ketika seseorang tidak menaati yaitu PSBB yang sudah dikeluarkan pemerintah, etika kita adalah, sikap kita adalah cukup yaitu dengan menegur, kemudian mengingatkan, lalu memberikan sebuah solusi. Solusi sendiri adalah kamu harus tetap di rumah untuk menjaga keamanan, seperti itu, untuk kesehatan diri sendiri bahkan dengan orang lain agar tidak berdampak yaitu dengan pembahasan yang lain. Lalu kita lanjut kembali ya untuk pembahasan yang lainnya sendiri. Untuk sistem penilaian etikanya sendiri, di sini adalah titik berat penilaian etika adalah sebagai suatu ilmu atau adalah perbuatan yang baik atau jahat, susila atau tidak susila, kemudian perbuatan ataupun kelakuan seseorang yang telah menjadi yaitu sifat baginya ataupun telah mendarah daging, itulah yang disebut akhlak ataupun budi pekerti. Jadi kalau di sini kita punya rekan ataupun teman ataupun saudara yang mungkin konotasi dari sikapnya sendiri kurang berkenan atau memang sudah biasa melakukan hal yang kurang berkenan, di sini memang akan sulit seperti itu untuk dirubah kembali tanpa adanya niatan dari pribadi seseorang itu sendiri. Lalu di sini kita juga akan
menangani yaitu tujuan baiknya sendiri. Jadi di sini tujuan yang baik, kemudian tujuan yang tidak baik, tujuannya tidak baik dan cara menyikapinya tidak baik. Tujuannya baik, namun di sini cara mencapainya juga terlihat baik, seperti itu. Kemudian profesi di sini adalah merupakan suatu jabatan ataupun pekerjaan yang menuntut keahlian ataupun keterampilan dari pelaku ataupun personal itu sendiri, seperti itu. Biasanya di sini untuk sebutan profesinya selalu dikaitkan dengan pekerjaan ataupun jabatan yang dipegang seseorang. Akan tetapi tidak semua pekerjaan ataupun jabatan tersebut ataupun profesi tersebut yaitu di sini dapat dikerjakan, seperti itu. Jadi di sini mengandung bahwa arti suatu pekerjaan ataupun suatu jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarangan orang. Dikarenakan di sini semua harus berlevel ataupun semua harus dicapai dengan bertahap, seperti itu ya. Jadi profesi di sini memiliki yaitu mekanisme serta aturan yang harus dipatuhi sebagai suatu ketentuan. Sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti ini. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini untuk profesi ataupun pekerjaan, untuk perbedaan sendiri adalah mekanisme aturan yang dipenuhi yaitu sebagai ketentuannya. Jadi kalau untuk penyebutan di balik profesi tersebut perlu kita kembali ya. Profesi dan pekerjaan itu berbeda, seperti itu. Profesi itu mekanismenya itu cukup rumit dikarenakan yaitu harus ataupun biasa disebut dengan biasa disebut dengan hal seperti itu. Ya, jadi di sini ciri-ciri profesinya sendiri ada beberapa ciri atau sifat yang melekat pada profesi. Yang pertama adalah pengetahuan khusus, adanya kaidah ataupun standar moral, mengabdi pada kepentingan masyarakat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi, dan yang terakhir adalah kaum profesional. Nah, di sini kaum profesional sendiri biasanya menjadi anggota dari suatu profesi itu sendiri, seperti itu. Kemudian untuk prinsip-prinsipnya sendiri terdapat lebih dari satu ataupun lebih dari dua, seperti itu untuk dari etika profesinya ya. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hadap hasilnya. Jadi di sini harus yaitu kita harus di sini kita melakukan pelaksanaan pekerjaannya harus bertanggung jawab dari awal hingga akhir terhadap hasil pekerjaan tersebut, seperti itu ya. Kemudian di sini etika profesi menurut ahli dari Suharwadi Lubis adalah untuk pengertiannya adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban ataupun keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat, seperti itu. Jadi di sini kode etik adalah sebuah sistem norma, nilai dan aturan profesional yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang baik, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang baik, dan apa yang tidak benar dan tidak bagi profesional. Jadi di sini kode etik menyatakan perbuatan yang benar atau yang salah, perbuatan yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Kemudian untuk poin menuju akhir ya, di sini adalah tujuan kode etik itu sendiri agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya ya kepada pemakai ataupun nasabahnya ataupun kliennya sendiri. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang dijauhkan dari tindakan tidak profesional. Prinsip dasar dari etika sendiri adalah tanggung jawab, seperti itu ya. Kemudian profesionalisme serta beberapa lainnya, seperti itu. Dan di sini saya akan menjelaskan kembali terkait yaitu kesimpulan terkait pembahasan yang sudah saya berikan, walaupun di sini tidak cukup panjang. Yaitu untuk kesimpulan menurut saya ya, yaitu adalah kode etik adalah norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja, seperti itu. Dan dari pembahasan terkait tugas besar sebelumnya, di balik etika profesional seorang sarjana di bidang marketing dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan, penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus, dan suatu profesi tersebut biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus di bidang profesi tersebut. Jadi tidak serta-merta seseorang mendapat yaitu menjalankan sebuah profesi yang khususnya mempunyai level tertinggi ataupun level service pelayanan tertinggi, seperti itu. Jadi harus terdapat yaitu sertifikasi, kemudian dilandasi dengan
grup ataupun keanggotaan asosiasi profesi serta memiliki kode etik yang baik seperti itu ya, dan lisensi yang cukup menerangkan bahwa pribadi ataupun personal tersebut cukup layak, yaitu disebut dengan menjalankan sebuah profesi tersebut. Baik, sebelumnya di sini terima kasih untuk kesediaannya telah menonton untuk video ini ya. Jadi di sini sudah kami informasikan ataupun sudah saya informasikan terkait yaitu informasinya sendiri. Jika memang di sini berkenan kembali untuk melihat ataupun untuk menunggu kembali video selanjutnya, silahkan untuk kembali, dan mohon maaf jika di sini terdapat yaitu untuk kesalahan kata ataupun penyebutan kata ataupun kata-kata yang sulit dimengerti, dikarenakan kita semua tidak jauh dari ataupun luput dari kesalahan. Sekian informasi yang sudah saya berikan sebelumnya. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas kembali.